Ribuan warga rumah susun dari berbagai wilayah DKI Jakarta menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes kebijakan penggolongan pelanggan air bersih Pamjaya yang dinilai tidak adil dan merugikan warga dan masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yang tinggal di rusun. Aksi ini dimotori DPP Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia P3RSI, diikuti sekitar 40 perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun, PPPSRS, yang mewakili lebih dari 200.000 pemilik, penghuni, dan penyewa rusun. Berbagai protes kepada Gubernur Pramono Anung pun diekspresikan di puluhan spanduk. Kalimat-kalimat tersebut antara lain, Pak Gubernur Jakarta jangan jadikan rusun korban kebijakan komersialisasi yang salah kaprah. Gubernur jangan tutup telinga terhadap fakta penggolong pelanggan rusun Pamjaya yang keliru. Kami menggugah nurani Gubernur DKI Jakarta, penghuni rumah susun juga wargamu. Dalam orasinya di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum DPP P3RSI, Adjid Lauhata menegaskan, aksi ini dipicu oleh keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730/2024 tentang tarif air minum Pamjaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial, setara dengan mal dan apartemen mewah. Kepgub ini jelas-jelas beraroma ketidakadilan yang sangat kental, karena memaksa warga rusun masuk dalam K3 yang harus membayar tarif air bersih Pamjaya lebih dari mahal Rp21.550 dibanding dengan rumah tangga di atas menengah dan rumah susun mewah Rp17.500. Kami tak paham mengapa Pak Gubernur seakan tutup mata dengan hal ini, padahal sudah puluhan anggota kami yang keluhan hal ini. Sampai-sampai kami sudah buat puluhan laporan masyarakat di Balai Kota dan sudah bersurat mohon beraudiensi. Tapi tidak ada satupun yang ditanggapi. Jangan bertemu, surat-surat kami tidak ada yang ditanggapi, kata Adjid. Adjid menegaskan, P3RSI menilai penggolongan dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Untuk itu berharap Gubernur Pramono mau mendengarkan aspirasi warganya yang tinggal di rusun. Adjid mengatakan, target aksi kali ini berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Pranomo. Jika hari pertama aksi tak ditemui, peserta aksi akan melanjutkan ke hari berikutnya dengan mengutus perwakilan sekitar 30 orang ke pendopo Balai Kota seharian sampai ditemui Gubernur. Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata Siti Musdalifah Pangka, menyoroti dampak langsung terhadap warga MBR yang tinggal di rusunami subsidi, namun dikenai tarif rumah susun menengah karena penempatan jenis pelanggan yang salah. Jenis pelanggan rusunami, rumah susun sederhana milik, notabene mendapat subsidi pemerintah, penempatannya keliru. Rusunami diklasifikasikan sebagai rumah susun menengah membayar tarif Rp12.500 per meter kubik, bukan rumah susun sederhana yang tarifnya Rp7.500, kata Musdalifah. Akibatnya, warga rusunami Kalibata City yang sebagian besar adalah kalangan MBR, harus bayar tarif air PAM sama dengan masyarakat kelas menengah. Dia menagih janji kampanye Pranomo Rano yang saat Pilgub ingin mensejahterakan warga DKI Jakarta. Jadi bukan K3 yang jelas-jelas diartikan sebagai jenis pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar tarif penuh. Kami satu kelompok dengan perusahaan perdagangan, mal, perkantoran, pabrik, gudang perindustrian, bahkan pelabuhan laut dan udara, ungkap Yohanes. Senada dengan Musdalifah, Ketua PPPSRS Royal Mediterania Garden Residences Yohanes menegaskan bahwa rusun dengan fungsi hunian seharusnya masuk dalam kelompok K2 sesuai dengan definisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 37 Tahun 2024, tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, khususnya dalam Pasal 12, Ayat 1 kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf B, menampung jenis pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar. Baik Musdalifah maupun Yohanes heran, mengapa Gubernur tetap bersikukuh tidak mau menyesuaikan penggolongan pelanggan rusun air bersih Pamjaya ini? Padahal ini sudah terang benderang kekeliruannya, dan merugikan rakyatnya. Mudah-mudahan ini tak ada kaitannya dengan rencana Pamjaya yang ingin IPO, Initial Public Offering di Bursa Saham. Sebagai BUMT, Badan Usaha Milik Daerah Pamjaya harus tidak meninggalkan fungsi sosialnya untuk mensejahterakan rakyat, khusus MBR.